Oke, halo Telur. Selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Asik. Kali ini kita sedikit membicarakan soal proses transfer ya, teman-teman Mas Ian. Di sini aku kutip beritanya dari David Ornstein. Ada gagasan bahwa Aaron Wan-Bissaka akan pergi ke Inter Milan dan Denzel Dumfries bergabung dengan Manchester United sedang didiskusikan oleh para perantara. Meskipun kemungkinan perpindahan itu belum terjadi. Oke, ini sepertinya kalau dari David Ornstein ini cukup kredibel ya beritanya. Tapi kalau misalkan ini beneran terjadi dan sedang didiskusikan, menurutku nggak perlu lah, mending AWB aja daripada Dumfries gitu gak sih? Karena ya Dumfries menurutku sudah 28 tahun dan menurutku Dalot lebih layak sih di Manchester United daripada Denzel Dumfries ini. Kalaupun AWB, karena kabarnya kan AWB juga lebih memilih Inter Milan ketimbang kepindahannya ke West Ham United gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada opsi lain, kenapa nggak dipertahankan aja ya untuk AWB ini, kan lebih cocok buat backup gitu loh daripada barter dengan Dumfries ini ya. Karena menurutku proses barternya ini bukan menjadi upgrade di tim Manchester United gitu loh. Kalau misalkan yang didatangkan itu bukan pemain yang ya oke lah, Dumfries ini bagus ya menurutku, tapi kan untuk seusianya kan bukan hal yang bisa dijadikan prospek jangka panjang gitu loh. Kalau dibandingkan dengan usia kan AWB ini masih 26 tahun. Sedangkan Dumfries ini sudah 28 tahun, menjelang 30. Jadi ya mending enggak gitu loh. Oke, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua ini dari Mailsport. Dikatakan Jarrad Brandwhite tidak berniat menandatangani kontrak baru di Everton kecuali mereka dapat menyamai 160.000 pound sterling per minggu yang ditawarkan oleh Manchester United. Wah, ngeri sih ini. Sepertinya karena proses kepindahan Jarrad Brandwhite yang cukup sulit ya dan menemui kebuntuan, dikarenakan Everton tidak mau menurunkan harganya di kisaran 65 sampai 70 juta euro. Kan sang pemain sebelumnya sudah berminat ya untuk pindah ke Manchester United karena terkendala harga itu tadi. Dan sebelumnya Everton sudah berhasil menjual Amado Onana ya. Jadi dia tidak ada urgensi untuk menjual Jarrad Brandwhite guna menghindari FFP gitu. Tapi untuk saat ini, sepertinya karena dia benar-benar ingin pindah dari Everton, dia secara tidak langsung memberikan ancaman ya untuk Everton. Kalau dia tidak mau menandatangani kontrak kecuali dengan gaji yang sama yang ditawarkan oleh Manchester United. Keren. Ini kan, tapi dia kontraknya masih 2027 berakhirnya. Tapi nggak apa-apa, kalau kamu tidak mau memperpanjang kontrak, nanti kita tunggu sampai kamu jadi free agent, nggak apa-apa. Atau kamu juga masih muda, Jarrad gitu. Menarik ini, karena ya kalau misalkan Manchester United ini sudah berhasil membenahi secara struktur manajemen, terus kondisi yang ada di lapangan dari sisi performa ini juga mengalami peningkatan, sudah bisa konsisten, daya tarik untuk pindah ke Manchester United itu pasti nanti akan datang sendiri gitu loh. Nah sekarang dengan kondisi Jarrad Brandwhite ini kan mengindikasikan kalau pemain ini ingin datang ke Manchester United gitu loh. Keinginannya untuk datang ke Manchester United ini cukup besar, bahkan sampai bisa menuntut gaji yang sama dengan Manchester United ya. Di lain, kalau sebelumnya orang-orang datang ke MU untuk untuk cari uang, bukan untuk passion, bukan untuk memenangkan trofi, tapi untuk sekarang ini sepertinya fokusnya tidak akan seperti itu. United kan benar-benar ingin membenahi ya dari segala lini. Dan ini bisa jadi kesempatan untuk para manajemen dalam menggait Jarrad Brandwhite ya, kalau misalkan masih berminat. Karena untuk saat ini sepertinya ini kan masih ada minat terhadap pemain ini, tapi kendala utamanya masih di harga, jadi ya tidak gegabah untuk mengambil keputusan gitu dari pihak manajemen.
Oke, ini untuk berita yang kedua. Nah, selanjutnya ini ada update terkait para pemain muda ya. Jadi dikabarkan untuk Jo Hyuil ini resmi dipinjamkan ke Wigan Athletic selama 1 musim ya. Nah, sangat disayangkan mengingat kemarin di pertandingan pramusim yang kedua dia memberikan 1 gol di babak kedua di menit ke-70, tapi menurutku ini merupakan win-win solution. Karena apa? Karena untuk ini depan sudah ada Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang seharusnya dia akan langganan starter ya. Lalu mungkin untuk pemain mudanya pasti yang akan dimasukkan ke tim utama itu Ethan Whitley, karena dari musim lalu dia juga berusaha dikasih kesempatan tapi masih belum banyak, dan sepertinya di musim ini dia akan dikasih kesempatan lagi. Terus satu lagi pemain akademi yang akan dipinjamkan namun masih sedang dalam proses negosiasi ya, itu Hannibal Mejbri. Kabarnya dia sedang proses negosiasi dengan pihak Rangers dengan status loan. Mengingat performanya kemarin yang ya menurutku biasa sih, tapi sepertinya Rangers kepincut untuk meminjam pemain ini. Ya nggak apa-apa kalau misalkan tidak ada kesempatan untuk masuk di tim utama, toh Hannibal Mejbri menurutku masih kerasa gusuk ya mainnya ya. Maksudnya oke, untuk daya juangnya tinggi ya ketika di lapangan, tapi ya akurasi passingnya masih belum bener ya, bahkan dari musim kemarin gitu loh. Dia mending dipinjamkan aja. Kalau misalkan bisa berkembang, nanti baru ada kesempatan untuk di tim utama. Toh kemarin di Sevilla juga bukan menjadi pemain inti gitu loh. Artinya ini mending dijual aja sih. Kalau ujung-ujungnya nggak bisa berkembang gitu, nggak apa-apa dijual aja. Biar bisa memberikan keuntungan bagi Manchester United gitu loh dari segi finansial gitu. Nah oke, lalu yang terakhir, ini bukan berita dari Manchester United sebetulnya, tapi menurutku akan ada korelasi bagi Manchester United. Jadi PSG ini dikabarkan telah sepakat dengan Benfica untuk João Neves di angka 70 juta euro plus bonus sepertinya. Ini sudah sepakat. Nah, kalau kita kilas balik, sebetulnya João Neves ini kan sempat dirumorkan ke Manchester United juga. Tapi dengan harga yang gak ngotak, 120 juta. Bangsat itu memang. Pasar Benfica itu. Dan kebanyakan pemain dari situ ketika di Premier League flop ya teman-teman. Lalu beberapa hari setelahnya dikabarkan PSG tertarik untuk mendatangkan pemain ini. Dan berita yang terbaru, dia sudah sepakat untuk pindah ke PSG. Menurutku dengan adanya kepindahan João Neves ini, proses kesepakatan dengan Manuel Ugarte ini sepertinya bisa semakin dipercepat. Karena apa? Karena bahkan sebelum penjualan Manuel Ugarte pun dia sudah sepakat dengan João Neves gitu loh. Harusnya setelah ini, nah Manchester United ini bisa lebih fokus untuk mendatangkan Manuel Ugarte dengan harga yang lebih terjangkau. Bukan di harga 70 juta euro. Ya 70 juta euro kalau sama-sama segitu ya mending kita ambil João Neves aja sekalian. Nggak perlu Manuel Ugarte gitu loh. Ya mungkin di kisaran 40-50 masih oke sih untuk Manuel Ugarte. Karena yang jadi kendala utamanya kan dia baru 1 tahun pindah ke PSG. Dan ternyata untuk saat ini dia tidak cocok dengan skema Luis Enrique gitu kan. Dari Oktober tahun kemarin itu bahkan sudah bukan jadi pilihan utama. Itu kan ya kasihan pemainnya juga gitu loh. Makanya dia tertarik untuk pindah ke Manchester United. Kita lihat, sepertinya minggu-minggu ini untuk kesepakatan Manuel Ugarte ini mulai mulai lebih intens lagi, terutama soal negosiasi harga ya, karena ya mau bagaimanapun ini kan kalau misalkan tidak segera sepakat juga para pemain yang akan didatangkan ini tidak bisa segera adaptasi gitu loh dengan lingkungan di Manchester United. Dan Manuel Ugarte ini kan posisinya sangat penting ya untuk menggantikan Casemiro. Jadi ya harus segera bicarakanlah terkait kepindahan Manuel Ugarte ini.
kalau lihat dari atributnya juga masih bisa lah bersaing di Premier League. Lalu secara usia juga masih muda, cocok untuk prospek jangka panjang Manchester United. Kita tinggal menunggu proses negosiasinya ini seperti apa. Karena menarik ini. Sudah here we go kan untuk John Neves. Tinggal Manuel Ugarte ini nanti kesepakatannya seperti apa. Kamu kalau masih meminta harga 70 ya ngelama ini PSG ini. Ngelama ini asli ini. 40-50 deal langsung angkut. Bungkus lah. Hari Minggu langsung diumumkan. Minggu malam. Setelah tur ke Amerika Serikat ya. Melawan Arsenal itu. Minggu malam langsung diumumkan. Peresmian Manuel Ugarte. Oke, masuk dah. Itu menurutku men. Nggak tahu nanti jadinya seperti apa. Oke, mungkin itu dulu ya untuk update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Salam.